Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok A ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis kasus DVD kurang laku. Sebelum kami memulai pembahasan, perkenalkan nama saya Novita Sari dan ini teman-teman dari kelompok saya. Yang pertama ada Kak Taskia Alsya, kedua ada Nisa Alivia, ketiga ada Latifah Dwi, dan yang terakhir ada Irfan Bayhaqi. Berikut daftar pembahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada overview, kemudian identifikasi fenomena, kemudian dilanjutkan alternatif permasalahan, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, untuk bagian yang pertama, di sini saya akan menjelaskan sedikit overview mengenai kasus DVD kurang laku ini, di mana terdapat sebuah toko yang bergerak dalam menyediakan layanan peminjaman atau penyewaan DVD. Hingga saat ini, jaringan toko telah berjumlah 150 yang tersebar di 50 kota di Indonesia. Kemudian, untuk kondisi terkini dari toko, menurut laporan dari manajer, saat ini sedang terjadi penurunan jumlah pengunjung atau pelanggan yang terjadi secara masif di beberapa daerah, sehingga menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan toko. Di mana dari kasus tersebut kami mengidentifikasi adanya penurunan tersebut disebabkan karena masih adanya beberapa kegiatan bisnis atau operasi bisnis yang kami nilai kurang optimal. Kemudian dalam menjalankan bisnisnya tentu terdapat beragam kegiatan bisnis dan juga fenomena yang menggambarkan proses transaksi yang terjadi antara pelanggan dan juga toko. Berikut kami mengidentifikasi beberapa fenomena yang terjadi. Untuk fenomena yang pertama yang dapat kami identifikasi yaitu terkait fenomena proses atau alur transaksi yang terjadi di toko. Di mana dari penjelasan pramuniaga, saat pelanggan datang ke toko, hal pertama yang mereka lakukan sebelum memutuskan untuk menyewa DVD adalah melihat cover dan juga daftar DVD yang tersedia pada tempat atau penyimpanan daftar DVD. Kemudian setelah pelanggan menentukan pilihannya, maka mereka akan bertanya secara langsung kepada pramuniaga terkait keberadaan dan juga kualitas dari DVD tersebut. Selanjutnya, untuk pengecekan ketersediaan dan juga status dari DVD tersebut, maka hal tersebut dapat ditelusuri secara langsung menggunakan komputer yang tersedia di toko oleh pramuniaga. Kemudian untuk pengecekan kualitas film DVD tersebut, pramuniaga akan memberikan penjelasan secara langsung kepada pelanggan hanya jika pramuniaga tersebut sebelumnya pernah menonton atau melihat kualitas dari film DVD tersebut. Jika pramuniaga belum mengetahui kualitas DVD tersebut, maka pelanggan akan diberikan layanan untuk melihat atau menonton DVD tersebut dalam waktu yang singkat. Kemudian, proses selanjutnya, ketika transaksi tersebut telah disetujui oleh pelanggan, maka barulah pramuniaga akan mengeluarkan DVD dari gudang penyimpanan dan melakukan pencatatan transaksi oleh pramuniaga, di mana pada proses pencatatan transaksi ini, pramuniaga akan meminta pelanggan untuk menunjukkan kartu pelanggan dan juga kartu identitasnya yang kemudian untuk ditinggal dan dijadikan sebagai bentuk jaminan. Kemudian untuk pelanggan yang belum menjadi member pada toko tersebut, maka diwajibkan terlebih dahulu untuk mendaftar, kemudian baru memberikan uang jaminan, dan baru mendapatkan kartu pelanggan atau kartu member, di mana selanjutnya kartu tersebut dapat digunakan untuk melanjutkan proses transaksi peminjaman DVD tersebut. Kemudian setelah pramuniaga menerima pembayaran, maka akan dibuatkan nota tunai persewaan, di mana nota tunai tersebut merupakan nota jenis 2 rangkap, di mana satu rangkap nota untuk disimpan di toko dan satunya akan diberikan kepada pelanggan untuk konfirmasi pengembalian sewa. Kemudian untuk fenomena selanjutnya yang kami identifikasi di sini yaitu terkait fenomena sistem antrian pelanggan, di mana dengan alur atau mekanisme transaksi yang saat ini dimiliki oleh toko ternyata menyebabkan adanya sistem antri bagi pelanggan yang cukup panjang setiap harinya. Terlebih untuk transaksi yang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu, di mana ada sistem antrian saat ini menyebabkan banyak pelanggan yang enggan untuk menyewa di toko DVD tersebut. Kemudian fenomena selanjutnya yang dapat kami identifikasi yaitu
yaitu fenomena terkait proses bisnis, di mana dari beragam fenomena yang terjadi selama proses bisnis berlangsung dalam toko, kami mengidentifikasi bahwa sistem informasi pada toko belum mampu terintegrasi dengan baik dan juga belum memiliki sistem yang dapat diperbarui secara real-time. Hal ini menyebabkan manajer dari toko terlambat untuk mengetahui beberapa atau beragam informasi yang terjadi selama di toko secara tepat waktu, sehingga akan sangat sulit bagi manajer untuk merespon atau mengambil tindakan yang tepat dari berbagai permasalahan yang terjadi. Hal ini dapat dilihat dari kasus bahwa manajer baru mengetahui adanya penurunan pelanggan secara masif dan menyebabkan terjadinya penurunan pendapatan toko di beberapa daerah, maksud saya daerah, setelah 3 bulan uh, ke, ke kejadian tersebut terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang ada di toko belum sepenuhnya optimal. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Alternatif pertama yang diajukan oleh kelompok A adalah menciptakan website dan aplikasi untuk mengatasi permasalahan pada DVD kurang laku. Fungsi dari website dan aplikasi tersebut adalah pendaftaran, pemesanan, dan pengambilan nomor antrian. Antrian yang panjang membuat pelanggan merasa malas dan enggan untuk bertransaksi di toko tersebut. Sehingga website dan aplikasi tersebut dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat mengatasi permasalahan ini. Pendaftaran bagi pelanggan yang baru pertama kali akan bertransaksi di toko ini, sehingga pelanggan tidak perlu antri yang panjang untuk mendaftar. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri di rumah. Selain untuk pendaftaran, website dan aplikasi dapat digunakan untuk peminjaman secara mandiri. Jadi, setelah pelanggan mendapatkan kartu pelanggan setelah mendaftar secara online, maka pelanggan dapat melakukan peminjaman secara mandiri di rumah dan tentu saja akan mengurangi antrian panjang di toko. Karena tentu saja pelanggan masih memerlukan pengecekan secara langsung, maka di dalam website dan aplikasi terdapat pengambilan nomor antrian untuk pengecekan di store offline. Jadi, sama dengan pendaftaran dan peminjaman tadi, hal ini akan mengurangi antrian panjang di store offline. Karena antrian akan dibatasi sesuai dengan kemampuan dari pramuniaga dan juga agar tidak tercipta antrian yang memanjang. Dalam website dan aplikasi tersebut juga memuat DVD, sinopsis, durasi video, trailer, dan stok di cabang tersebut juga stok di cabang lainnya atau cabang terdekat dan kolom review. Kolom review ini digunakan untuk menyalurkan kritik dan saran tentang kualitas video atau pelayanan dari pramuniaga di toko. Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa website dan aplikasi tersebut berfungsi untuk mengurangi antrian panjang di toko. Selanjutnya, alternatif 2 yaitu katalog komputer. Katalog komputer ini merupakan sistem katalog terpasang yang dapat diakses secara umum dan dapat dipakai pengguna untuk menelusuri data katalog untuk memastikan toko menyimpan karya DVD tertentu. Sistem ini dapat menghasilkan informasi tentang lokasi rak DVD, kualitas, durasi, review, sinopsis, dan trailer. Selain itu juga, jika sistem ini dihubungkan dengan sistem sirkulasi, maka pengguna dapat mengetahui apakah DVD yang sedang dicari tersedia di toko atau sedang dipinjam. Alternatif kedua ini berguna bagi pelanggan yang dari rumahnya belum sempat melakukan pengecekan DVD melalui situs web. Pelanggan dapat menggunakan komputer yang tersedia di dalam toko. Keunggulan katalog komputer ini yang pertama, pelanggan dapat secara mandiri melakukan pengecekan ketersediaan dan informasi lain untuk DVD yang dicarinya ketika di toko. Yang kedua, mempercepat perolehan informasi dan mengurangi beban biaya dan waktu yang dikeluarkan dan yang diperlukan dalam mencari informasi DVD. Yang ketiga, mengurangi beban pekerjaan dalam pengelolaan pangkalan data sehingga dapat meningkatkan efisiensi tenaga kerja. Yang keempat, mengurangi kepadatan toko karena pelanggan tidak harus mengantri yang lama dan panjang untuk menanyakan informasi DVD pada pramuniaga.
Untuk alternatif ketiga akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Irfan, izin untuk melanjutkan presentasi. Nah, kali ini saya akan mencoba untuk memaparkan alternatif ketiga yang patut dipertimbangkan oleh toko DVD kurang laku sebagai salah satu alternatif solusi yang dapat mereka gunakan untuk memitigasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Nah, alternatif yang saya maksud di sini ialah bahwasanya toko DVD kurang laku itu sudah seharusnya mengintegrasikan teknologi barcode ke dalam sistem informasinya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, barcode atau dalam bahasanya itu kode batang itu merupakan alat atau teknologi untuk menyederhanakan suatu informasi mengenai suatu produk agar dapat ditransmisikan secara mudah oleh penggunanya dengan bantuan alat bernama barcode reader. Nah, cara kerja barcode ini secara sederhananya ialah bahwa suatu informasi itu nantinya akan disimpan dalam barcode itu berbentuk label kecil seperti yang saya sajikan di dalam slide kiri dan kanan itu, yang mana hanya dapat dibaca oleh barcode reader dan kemudian data yang dihasilkan itu akan tersimpan ke komputer sebagai data stok barang. Nah, sebenarnya dari penjelasan singkat tersebut tadi itu sudah sedikit memaknai bahwasanya teknologi barcode ini sangat cocok untuk diimplementasikan di dalam perusahaan tersebut karena menawarkan banyak keunggulan yang relevan dengan keadaan yang terjadi di toko DVD kurang laku tersebut. Nah, keunggulan tersebut itu berupa yang pertama ialah biaya yang murah karena barcode itu dapat dibuat secara mandiri menggunakan bantuan software sehingga cocok dengan keuangan perusahaan yang tengah menurun. Nah, kemudian barcode itu dapat digunakan untuk memantau pergerakan setiap terjadi keluar masuknya barang dan merekamnya ke komputer sebagai stok barang. Sehingga setiap keluar masuknya barang itu akan secara otomatis akan mengurang ataupun menambah stok secara real time. Kemudian dengan begitu secara otomatis juga akan barcode itu akan menyederhanakan alur kerja toko sebab pramuniaga itu tidak perlu lagi untuk melakukan pengecekan secara manual ke gudang. Nah, hal tersebut itu dikarenakan bahwasanya tiap pergerakan keluar masuknya DVD itu telah terrecord atau terekam melalui barcode yang terintegrasi dengan komputer ataupun sistem. Nah, tentunya hal tersebut itu sangat cocok untuk mengatasi keadaan bisnis toko DVD kurang laku yang sering mengalami antrian panjang dan padat. Nah, kemudian yang terakhir, barcode itu dapat berperan sebagai alat verifikasi peminjaman. Nah, itu guna untuk menghilangkan keberadaan dari meminimalisasi keberadaan dari fungsi nota peminjaman yang lebih banyak memakan waktu. Nah, hal ini itu dapat diimplementasikan dengan cara meletakkan barcode pada tiap-tiap kartu pelanggan. Sehingga nantinya pramuniaga itu hanya perlu meng-scan barcode yang tertera dan pada komputer itu akan langsung terlihat status peminjaman yang dilakukan oleh pelanggan. Nah, dengan begitu, keberadaan barcode itu akan dapat meminimalisasi fungsi nota peminjaman yang kuno dan memakan banyak waktu. Dari beberapa hal yang sudah kami paparkan tadi, dapat disimpulkan bahwa permasalahan pada toko DVD kurang laku ini ditandai dengan menurunnya jumlah pelanggan sehingga pendapatan yang diterima pun juga menurun. Hal ini terjadi akibat dari aktivitas bisnis yang kurang efektif dan efisien, mulai dari antrean peminjaman yang panjang, pramuniaga yang belum mengetahui kualitas dari beberapa DVD, hingga sistem yang belum terintegrasi yang mengakibatkan manajer kurang mengetahui informasi yang terjadi pada cabang-cabang toko secara real time. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakteraturannya proses bisnis pada toko DVD ini. Nah, fenomena ini membuat owner, manajer, dan karyawannya resah,
sehingga perlu adanya evaluasi sistem yang ada yang kemudian memperbaikinya. Berdasarkan dengan yang telah kami diskusikan, kelompok kami memiliki 3 alternatif sebagai penyelesaian masalah DVD kurang laku ini. Yang pertama yaitu menciptakan website dan aplikasi yang dapat digunakan untuk proses pendaftaran, pemesanan, dan pengambilan nomor antrian untuk mengajarkan barang. Dalam website dan aplikasi ini terdapat informasi judul DVD, sinopsis, durasi video, trailer film, jumlah stok di cabang tersebut dan cabang lainnya, dan kolom review untuk kritik dan saran. Kemudian alternatif yang kedua yaitu membuat katalog komputer atau online public access katalog yang digunakan untuk menelusuri data katalog apakah toko tersebut menyediakan sewa DVD yang dicari dengan tujuan dapat mengetahui letak atau lokasinya serta mengetahui apakah DVD yang sedang dicari itu tersedia di toko atau sedang dipinjam. Nah, ini merupakan alternatif bagi pelanggan yang belum sempat melakukan pengecekan ketersediaan DVD melalui website atau aplikasi tadi. Kemudian, alternatif yang ketiga yaitu mengintegrasikan teknologi barcode untuk memantau pergerakan keluar masuknya DVD yang terintegrasi ke komputer sebagai data stok barang, sehingga dapat melacak jumlah stok barang secara real time. Barcode itu juga digunakan sebagai alat verifikasi peminjaman itu dengan cara pramuniaganya men-scan barcode tiap kartu pelanggan yang kemudian pada komputer akan tertampilkan status peminjaman yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Nah, dengan begitu keberadaan barcode akan dapat meminimalisasi fungsi nota peminjaman yang kuno dan memakan banyak waktu. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan jika ada pertanyaan dan tanggapan boleh dituliskan di forum diskusi di Elok. Terima kasih.